Di malam yang dingin, ketika semua orang dalam satu rumah terlelap dalam tidurnya, aku terbangun ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih 5 menit. Perlahan aku mulai turun dari ranjangku yang terbuat dari besi yang sudah berkarat, sehingga membuat suara gesekan besi itu terdengar saat aku akan menginjakkan kakiku ke lantai. Aku yang saat itu ingin pergi ke kamar mandi, dan letak kamar mandi itu sendiri terpisah oleh lahan kosong, terpisah beberapa meter dengan rumah. Setelah langkahku sudah sampai di depan pintu kamar, aku pun menoleh dengan pelan ke arah kedua orang tuaku yang saat itu sudah tertidur lelap di atas ranjang yang sama. Aku yang saat ini sudah menginjak 5 SD sudah tidak ingin mengganggu waktu istirahat kedua orang tuaku. Setelah langkahku melewati kusen pintu kamar, aku pun menutup pintu dengan cara yang pelan. Aku melanjutkan langkah kakiku menuju kamar mandi yang melewati sebuah dapur kecil yang tampak kuno. Pandanganku mengarah ke pintu dapur yang menuju kamar mandi yang saat itu letaknya terpisah dengan rumah. Baru saja aku keluar melewati pintu dapur itu, hembusan angin yang membentur kulitku membuat seluruh badanku terasa kedinginan. Hal itu tidak membuatku berhenti melangkah, namun di saat langkahku kurang beberapa langkah lagi menuju kamar mandi, badanku seketika merasa merinding. Baru pertama kali ini aku memberanikan diri menuju kamar mandi seorang diri di rumah tua ini semenjak kepindahanku dari kota. Perasaan takut ini memuncak ketika suara keras seperti benturan batu yang terdengar jelas di telingaku. Seketika itu aku menoleh dengan perasaan was-was. Aku tetap berusaha menenangkan diri dengan tetap melangkah pelan ke arah kamar mandi. Dan perasaanku semakin was-was saat kepalaku menoleh dan melihat salah satu daun pisang yang bergerak perlahan ke arah bawah hampir menyentuh tanah. Letak pohon itu pun tepat di samping sumur. Karena aku sudah tidak bisa menahan lagi untuk buang air kecil, aku pun mencoba tidak menghiraukan hal itu dan langkahku berubah lebih cepat untuk segera menyelesaikan urusanku. Setelah tiba di dalam kamar mandi dan hampir menyelesaikan urusanku, aku pun mengambil air dengan siwur atau batok kelapa yang dengan gagang kayu. Di dalam gentong tua, setelah suara guyuran airku lenyap, tiba-tiba aku menyadari ada suara guyuran air yang lain, dan suara itu sama seperti guyuranku sebelumnya yang terdengar dari luar kamar mandi, seolah-olah ingin menggangguku. Dan karena rasa penasaranku untuk memastikannya lagi, aku mencoba mengulangi lagi guyuran air dengan siwur yang berisikan air itu ke kaki bawahku. Lagi-lagi hal janggal itu terjadi. Suara guyuran air yang sama dan terulang kembali. Aku pun mulai merasa terancam. Seluruh badanku merinding. Setelah urasanku selesai, aku pun segera keluar dari kamar mandi yang hanya berpintu kelambu dengan perasaan semakin was-was. Perlahan, aku pun membuka lampu kamar mandi dengan pelan menggunakan jari tanganku. Dan baru melangkah beberapa langkah, tiba-tiba aku mendengar suara seperti orang yang batuk yang terdengar serak. Seketika aku menoleh dan melihat sesosok nenek-nenek tua dengan tubuh yang membungkuk sedang memegang sapu lidi yang bergagangkan kayu. Sosok itu melotot sembari mengeluarkan air liur dari mulutnya. Pakaiannya seperti terlihat pakaian era tahun 80-an. Ia berdiri tepat di samping pohon pisang di sebelah sumur. Aku pun seketika berteriak dan berlari terbirit-birit menuju rumah. Sebagai anak yang masih berusia 12 tahun, tentunya sangat menginginkan rumah yang dihuninya terasa nyaman. Namun hal itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada keluargaku, yang mana kami yang baru saja pindah dari kota harus bisa beradaptasi di lingkungan rumah baru peninggalan kakekku yang berada di suatu daerah terpencil. Pada tahun 2000-an keluargaku berasal dari kota besar di Jawa Barat dan rumah kami pun masih mengontrak. Namun semenjak kakekku meninggal, ayahku pun memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di kota yang berbeda dengan maksud agar rumah peninggalan kakek bisa dihuni. Dan tak berselang lama kami pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke suatu daerah terpencil yang letaknya cukup jauh, hampir memakan waktu hingga 10 jam perjalanan dari kota asalku tinggal. Selain itu,
Perihal ekonomi keluargaku juga memperkuat alasan kami untuk segera pindah ke tempat hunian yang baru. Saat matahari baru saja bersinar di ujung timur, keluargaku baru saja sampai di sebuah halaman rumah yang cukup luas. Terlihat sebuah rumah tua yang akan kami huni. Udara pagi yang kami hirup saat itu bisa mengobati rasa lelah kami. Baru saja kami turun dari sebuah mobil hitam yang disewa sebelumnya, lengkap juga dengan supirnya. Kami pun segera menurunkan tas dan barang-barang bawaan lainnya yang sudah terbungkus rapi dalam kardus berwarna coklat yang bertalikan raffia biru, berada di dalam bagasi mobil belakang. Setelah semua barang sudah diturunkan di halaman rumah yang masih beralaskan tanah, sopir yang mengantarkan kami sudah terlihat menutup bagasi belakang yang menandakan dia akan pergi meninggalkan kami. Aku yang masih terlihat asing di lingkungan itu hanya menoleh ke sana kemari, dan pandanganku terhenti saat melihat sopir itu mengulurkan tangannya untuk menerima upah dari dalam amplop putih yang diambil dari kantong saku ayahku. Sopir pun tersenyum lalu pergi dengan mobilnya. Kami berdiri tegap dengan membawa barang-barang bawaan dan menghadap ke arah rumah yang akan kami huni itu. Rumah bertembok yang terlihat sedikit rapuh, berwarna putih kecoklatan dan masih berlantaikan tanah. Pondasinya pun juga terlihat masih terbuat dari kayu besar dengan genting yang sudah berwarna hitam dan berlumut. Meskipun begitu, rumah ini masih memiliki lahan yang cukup luas di sekelilingnya. Banyak pohon jati besar yang tumbuh tinggi di samping rumah ini. Dan pada bagian belakang rumah juga terdapat lahan tebu yang cukup luas. Kami pun melangkah menuju pintu depan rumah itu dengan wajah yang gembira. Tak ada sambutan ataupun tegur sapa dari tetangga, karena memang jarak antara rumah dengan rumah lainnya sangat terpaut jauh. Sesampainya di depan pintu rumah, ayahku meletakkan barang bawaannya, lalu merogoh kunci yang ada di dalam celana kain yang berwarna hitam. Aku yang berada di antara kedua orang tuaku seketika tercengang saat pintu itu dibuka dengan cara perlahan. Bersama-sama kami melihat sebuah ruang tamu yang terlihat lebih besar daripada umumnya, tapi sangat berdebu dan dipenuhi oleh perabotan-perabotan tua. Lantainya pun juga masih beralaskan tanah. Terlihat ruangan ini tidak memiliki plafon yang membuat cahaya matahari bisa masuk di sela-sela genting yang kayu rangkanya pun juga sudah dipenuhi oleh sarang laba-laba. Rumah ini memiliki 2 kamar, ruang tamu serta dapur dan kamar mandi yang letaknya terpisah oleh lahan kosong. Kami pun melangkah lebih dalam dan mulai bergotong royong membersihkan seluruh ruangan agar terlihat lebih bersih dan nyaman. Hari sudah malam, suara burung hantu dan kelelawar terdengar hingga di dalam rumah. Aku pergi ke kamar mandi dengan ditemani oleh ibuku. Di dalam kamar mandi itu tidak mempunyai pipa saluran air yang menuju ke dalam gentong, dan cara mengisinya pun harus terlebih dahulu mengambil air dari sumur yang ada di depan kamar mandi dengan menggunakan timba bertalikan tali lampar yang diikatkan di gagang timba. Aku yang saat itu hanya bisa melihat dalam keadaan berjongkok, hanya terdiam di samping sumur dan melihat ibuku mengambil air dari dalam sumur untuk diisikan ke dalam gentong yang ada di dalam kamar mandi. Terlihat suasana semakin gelap tanpa ada lampu, dan hanya ada cahaya rembulan yang mulai menyinari. Aku tiba-tiba saja merasa merinding ketika ibu sedang berada di kamar mandi sedang menuangkan air ke dalam gentong. Terdengar suara dengan suara yang sangat pelan. Suara itu seperti seseorang yang sedang mengerang kesakitan di dalam sumur. Aku mencoba untuk lebih memastikan. Aku berdiri dan melangkah menuju ke bibir sumur itu, lalu menengok ke arah dalam sumur yang saat itu terlihat sangat gelap. Dan saat kepalaku semakin lebih mendalam ke dalam arah sumur, nafasku terhempas kencang dengan jantungku yang semakin berdetak kencang ketika ibu memelukku dari belakang lalu menggendongku. Terlihat saat itu mimik muka ibuku sangat ketakutan jika anaknya terjatuh ke dalam sumur. Karena ketakutan itu, ibu segera memandikanku dan segera membawaku masuk ke dalam rumah. Dan keesokan harinya, aku yang baru saja terbangun dari tidurku perlahan turun dari ranjangku dan keluar dari ruang kamarku. Dan di sana terlihat ayahku yang sedang menata perabotan yang masih dalam keadaan sangat berantakan. Setelah itu aku pun menuju ke arah dapur dan melihat
ibuku sedang memasak untuk sarapan pagi kami. "Loh, nak, udah bangun? Capek ya?" ucap ibuku sambil membalikan telur ceplok di wajannya. "Iya bu, aku mau ke kamar mandi bu," kataku. "Iya nak," jawab ibuku sambil mengecilkan api kompor. "Tidak usah bu, tidak usah ditemani, aku berani sendiri kok," kataku saat ibuku berlogat seperti ingin mengantarku ke arah kamar mandi. Aku pun melanjutkan langkah kakiku untuk pergi ke kamar mandi. Udara pagi yang kuhirup terasa sangat sejuk ketika aku sudah keluar dari rumah. Hembusan angin yang menerjang kulitku membuatku lebih segar hari itu. Saat tepat berada di depan sumur, aku pun menyempatkan diri untuk menengok lagi ke dalam sumur. Karena rasa penasaranku masih terbendung dalam pikiranku, dan saat kepalaku hampir masuk ke dalam sumur, terdengar suara teriakan ibuku. "Nak, jangan lihat-lihat ke sumur ah, bahaya. Udah cepat ke kamar mandi saja." Aku yang mendengar itu seketika menuju kamar mandi dan segera kembali ke dalam rumah, dan rupanya ibuku ternyata memperhatikanku sejak tadi dari jendela yang terbuat dari kayu yang berada di dapur. Ketika sarapan sudah siap, di atas meja makan posisiku sudah ada di atas kursi meja makan itu. Letaknya pun berada di tengah-tengah dapur. Melihat ibu yang sedang membawa nasi panas untuk diletakkan ke meja makan dengan sambil memanggil ayah yang saat itu masih sibuk membereskan perabotan di ruang tamu. "Ayah, sarapan sudah siap ya, yuk makan, sama-sama kita makan," ucap ibu. Ayah yang mendengarnya seketika menjawab, "Iya bu." Ayahku pun sontak berjalan masuk ke lorong tengah menuju tempat meja makan. Aku dan ibu pun sudah dalam keadaan siap duduk di kursi untuk melahap hidangan sambal dan ikan lele di atas meja makan. Setelah semuanya hampir selesai makan, aku yang masih penasaran berbicara kepada kedua orang tuaku. "Ayah, ibu, aku kemarin sebelum aku mandi, aku mendengar suara menggerang di dalam sumur. Suara apa itu?" Aku yang masih berwajah polos hanya bisa bertanya kepada mereka, dan ayah menjawab, "Nah, dimanapun kita berada, di situ pasti ada makhluk gaib berada. Kita harus bisa menyiasatinya dengan menjaga perilaku kita, agar kita bisa saling menghargai." Aku yang masih dalam keadaan duduk dan hanya bisa mendengarkan nasihat ayahku yang tidak aku mengerti, lalu mengangguk dan melahap sisa makanan di atas piring. Setelah itu kami masih harus membersihkan semua isi ruangan dalam rumah agar terlihat lebih rapi dan nyaman. Keesokan paginya, aku sudah siap berangkat ke sekolah baruku, sedangkan ayahku juga sudah mulai harus bekerja. Aku dan ayah pun berangkat menggunakan seragamnya masing-masing dengan berjalan kaki. Ibuku yang berada di teras rumah terlihat tersenyum lebar dengan melambaikan tangannya melihat kepergian kami. Hari sudah siang. Aku baru saja pulang dari sekolah dan disambut gembira oleh ibuku. Setelah aku makan dan berganti pakaian layaknya pada anak seumurnya, setelah pulang dari sekolah aku pasti ingin bermain. Akhirnya aku pun meminta izin untuk bisa bermain di luar rumah. "Bu, boleh saya bermain di belakang rumah?" kataku. Ibu yang sibuk dengan setrikanya menjawab, "Boleh, tapi hati-hati, jangan ke sumur." Aku pun melangkah menuju ke halaman rumah belakang. Aku terhenti sejenak saat sudah di halaman belakang, merasa kesepian tanpa ada teman bermain di lingkungan rumah baruku, yang memang jarak antara rumah ke rumah yang lain terpaut cukup jauh. Aku pun mencoba bermain sendirian di lahan kosong di antara rumah dan sumur itu. Dan selang beberapa menit, entah dari mana datangnya, tiba-tiba aku melihat anak seusiaku berambut sedikit keriting berkulit coklat sedang menghampiriku. Aku pun seketika kaget saat ia menyapaku. "Hai, boleh ikut bermain?" "Aku Eno," katanya, yang merasa sangat senang karena mendapat teman baru. Kami pun saling memperkenalkan diri satu sama lain. Begitu cepat aku bisa akrab dengan Eno hingga tak terasa jam berputar begitu cepat hingga waktu akan masuk menjelang sore hari. Setelah kami bermain mobil-mobilan yang terbuat dari plastik yang aku bawa dari rumah sebelumnya, waktu pun terlihat semakin sore. Permainan ini kami tutup dengan permainan petak umpet, karena rasanya tak ingin hari ini begitu cepat saat memiliki teman baru seperti ini.
Dan saat permainan itu dimulai, aku menutup wajahku dengan kedua tanganku dengan bersandar di sudut luar tembok rumahku. Saat baru saja permainan akan dimulai, tiba-tiba ibuku datang mendekat. Aku yang masih dalam keadaan berhitung mundur dengan posisi menutup wajah, tiba-tiba dibuat terkejut dengan suara ibuku. "Nak, kamu bermain dengan siapa?" Ibuku bertanya. Aku pun menjawab sambil menoleh ke arah ibuku dan menghentikan hitunganku. "Sama temanku, Bu. Namanya Eno. Dia anak sini juga kan?" "Mana anaknya? Coba panggil," kata ibu. Aku pun seketika berteriak memanggilnya dengan sambil mengarahkan wajahku ke segala sudut. "No, Eno, Eno, ini ada ibuku," teriakku. Tidak ada jawaban sedikit pun dari Eno. Entah mana anak itu bersembunyi. Hingga waktu malam akan tiba, ibuku pun akhirnya membawaku masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang was-was. Malam telah tiba. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Terlihat raut wajah ayahku tampak lelah saat baru saja pulang dari tempat bekerjanya, dan seketika istirahat di atas ranjang tempat tidur. Sedangkan aku masih bermain dengan mobil-mobilan di lantai depan ranjang tidur yang beralaskan tikar kecil. Ibu yang baru saja datang dari arah dapur tiba-tiba mengajakku untuk segera tidur. Dan setelah aku sudah berada di antara kedua orang tuaku dalam keadaan terbaring, saat itu aku masih terbayang oleh Eno yang secara tiba-tiba pergi begitu saja saat bermain di sore itu. Kedua orang tuaku pun terlihat sudah tidur. Aku perlahan turun dari atas ranjang untuk buang air kecil ke kamar mandi. Sebelumnya, aku sudah mencoba untuk membangunkan ibu menggunakan tepukan tanganku, tetapi tidak ada respon. Berharap ibu bisa mengantarku pergi ke kamar mandi. Dan semakin tidak tertahan, aku pun berpikir, kedua orang tuaku sudah lelah dengan aktivitas keseharian. Aku pun saat itu mencoba memberanikan diri pergi sendiri tanpa mereka. Langkahku melaju perlahan dengan rasa was-was menuju pintu kamar. Setelah ku lewati ruangan kamarku, aku pun menuju pintu dapur yang mana pintu itu adalah salah satu akses menuju ke kamar mandi yang letaknya sendiri terpisah oleh rumah. Saat aku membuka slot pintu dapur, dengan perlahan aku membuka pintu yang tak bergagang itu dengan membawa senter kecil yang sebelumnya ku ambil di atas meja dapur. Dan saat senterku sudah dalam keadaan on, lalu ku arahkan cahayanya ke arah kamar mandi. Sebelum aku mulai melangkah, saat cahaya itu mengarah ke kamar mandi, aku terkejut pada sosok anak kecil yang duduk menyungkur di depan sumur kamar mandi. Sosok itu perlahan menoleh 90 derajat dengan wajah tersenyum ke arahku, dan di sanalah ada Eno, teman bermainku tadi. Entah kenapa malam seperti ini dia masih di sana sendirian. Perasaan was-was yang aku rasakan sebelumnya mereda saat mengetahui itu adalah Eno. "Eno, kamu ngapain di situ?" kataku dengan melangkah mendekatinya. "Aku ingin bermain lagi denganmu," kata Eno. Entah kenapa aku tidak bisa menolak ajakannya waktu itu hingga lupa kalau hari sudah semakin malam. "Oke, sebentar ya, aku buang air kecil dulu," kataku sambil berjalan masuk ke kamar mandi. Dan setelah aku kembali dari kamar mandi, aku pun menghampirinya. Eno terlihat sudah siap mengajakku untuk bermain. Sempat aku mencoba menolak karena suasana sudah terlihat gelap, dan aku pun belum memberitahu ibuku. Entah kenapa rayuan Eno saat itu membuat aku berubah pikiran. Aku dan Eno pun bermain saling kejar-kejaran di sekitaran area sumur. Eno berhenti seketika dari larinya dan mengajakku untuk ke lahan tebu yang ada di belakang kamar mandi dengan alasan akan memberitahukannya sesuatu. Ibuku nanti mencariku kalau terlalu jauh," kataku saat itu dengan mimik wajah yang mulai merasa cemas. "Gak jauh, sebentar aja kok," kata Eno. Entah kenapa lagi-lagi aku tidak bisa menolak ajakannya untuk pergi ke lahan tebu yang saat itu terlihat rimbun dan gelap. Kami pun berlari menuju lahan tebu itu. Tak terasa aku sudah berada di tengah lahan tebu. Pandanganku kabur saat Eno meninggalkanku dan membuatku seketika terjatuh karena jalan yang berbatu hingga mengakibatkan luka kecil di tangan dan kakiku. "Eno, tunggu!" Terlihat remang-remang Eno berhenti dari larinya. Aku pun melihat Eno seperti menoleh ke arahku. Genggaman senter kecil yang masih aku pegang dalam keadaan menyala. Ku arahkan cahaya senter dengan perlahan ke arah Eno. Cahaya yang aku pancarkan dari bawah, tampak dua sosok kaki berdiri ke arahku.
Dan saat cahaya senterku sudah mengarah ke seluruh badan sosok itu, terlihat Eno sudah bersama sosok nenek-nenek tua yang membungkuk memakai sapu lidi yang bergagang kayu, dan mulutnya terlihat mengeluarkan air liur. Sosok nenek itu berada tepat di samping Eno, sedang menyentuh bahunya. Dan tidak hanya itu, di antara lahan tebu yang rimbun terdapat sebuah sumur kecil yang posisinya tepat di belakang sosok itu. "Ini nenekku," kata Eno dengan wajah yang saat itu terlihat pucat, dan hampir seluruh wajahnya terdapat gorisan luka yang mengeluarkan tetesan darah. Aku yang masih dalam keadaan tengkurap seketika terbangun dan berdiri saat sosok nenek-nenek itu terlihat kedua matanya melotot dan menyeringai di hadapanku. Seketika itu aku berteriak lalu membalikkan badan untuk segera berlari sekencang mungkin. Ketakutan yang aku rasakan membuat lariku tidak terarah dan membuatku terjatuh kembali. Kepalaku pun terbentur oleh akar pohon yang ada di tanah hingga membuatku seketika pingsan dengan tangan yang masih memegang senter yang saat itu masih mengeluarkan cahayanya ke arah langit. Kedua orang tuaku baru saja menyadari kalau aku tidak ada di atas ranjang tidurnya. Mereka memastikan keberadaanku saat itu setelah langkah kaki mereka sampai di dapur. Terlihat pintu dapur terbuka dengan lebar. Mereka pun segera menghampiriku ke dalam kamar mandi. Di sana mereka dibuat panik saat mengetahui aku tidak sedang berada di dalam kamar mandi. Wajah ibuku semakin cemas dan mencoba berteriak memanggilku dengan nada yang keras. Ayahku yang masih di samping ibuku mencoba menenangkannya agar tidak semakin panik. Dan dengan menggunakan senter yang mereka nyalakan, mencobalah mereka mencari ke seluruh sudut rumahku dengan tetap berteriak memanggilku saat itu. Beberapa menit kemudian dari kejauhan terdengar suara kentongan dari bambu yang mendekat. Suaranya semakin keras menandakan bahwa mereka semakin dekat, dan benar, ada 3 orang yang sedang berpatroli melewati gang depan rumah. Kedua orang tuaku seketika menghampirinya dan menjelaskan semua duduk perkaranya dengan nada yang gugup dan bermaksud untuk meminta bantuan kepada mereka bertiga. Tidak banyak bicara, mereka pun semua mencari-cari di mana keberadaanku. Salah satu dari orang patroli itu pergi mencari bantuan lain, sedangkan patroli yang lain masih bersama kedua orang tuaku dengan berjalan kaki menyusuri sekitaran area lahan tebu. Saat mereka berpencar, salah satu orang patroli melihat cahaya senter yang mengarah ke langit. Cahaya itu terlihat berasal dari tengah-tengah lahan tebu. Itu ada cahaya senter. Mungkin ada petunjuk di sana, kata salah satu orang patroli itu. "Ayo ke sana," kata ayahku yang mendengarnya. Mereka pun berlari menghampiri cahaya senter itu. Dan sesampainya di sana, tepatnya di samping pohon mangga, hanya terdapat senter yang cahayanya masih mengarah ke langit. Dan pada sekelilingnya terdapat darah segar yang tercecer. Hal inilah semakin membuat panik keadaan. Terutama ibuku yang sejak tadi meneteskan air mata. Mereka segera berlari mengikuti arah darah yang tercecer di atas tanah lahan tebu. Darah itu berujung di sebuah sumur kecil yang berada di tengah lahan tebu. Mereka yang akan memastikan keberadaanku di dalam sumur itu. Tiba-tiba mereka terhenti ketika mereka dihadang oleh sosok nenek tua dan anak kecil yang melotot tepat di depan sumur itu. Mereka kaget lalu melangkah mundur. Sosok itu tiba-tiba muncul seakan tahu kedatangan mereka. Suasana semakin mencekam. Aku yang tersadar dari pingsan menyadari jika aku berada di dalam sumur yang entah di mana tempatnya. Sumur ini terlihat kering dan sudah tidak dialiri oleh sumber mata air sedikit pun. Aku mencoba mencari pertolongan dengan sisa tenaga yang aku miliki dengan teriakan, "Tolong, tolong, ayah, ibu, tolong!" Teriakku dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Aku hanya bisa meneteskan air mata berharap segera ada pertolongan dari atas sumur. "Jangan mendekat. Anak ini sudah menjadi alat diganggu," kata sosok tua itu dengan menatap sinis wajah ayahku. "Hah? Maksudmu apa? Apa maumu?" kata ayahku menjawab dengan nada yang lebih keras. "Dulu cucuku terjatuh dan meninggal di sumur ini. Ayahmu tidak bisa menjaganya dengan baik," kata sosok nenek itu. "Dulu, sebelum kamu lahir, orang tuamu mengajak Eno untuk bermain. Umur Eno sendiri saat itu masih berusia 6 tahun. Awalnya kita bertetangga, hingga suatu ketika saya anggap seperti keluarga sendiri karena kasih sayangnya terhadap Eno. Tapi
Suatu hari orang tuamu lalai saat menjaga cucuku bermain di sumur ini dan mengakibatkan dia terjatuh lalu meninggal. Dan setelah kejadian itu, aku pun bersumpah hingga aku mati pun akan kubalaskan anak cucumu nanti. Ucap sosok nenek itu menyeramkan itu. Tapi bukannya dulu Eno meninggal tanpa disengaja. Dia berlari ke arah sumur itu lalu terlempar ke dalam sumur, kata ayahku. Hah? Kata siapa tidak sengaja? Orang tuamu sengaja membunuh cucuku karena pesugihannya. Dia mengincar Eno sejak lama agar istri ayahmu bisa segera hamil, dan itu adalah kamu, kata sosok nenek itu. Anakku tidak bersalah. Bunuh saja aku, lepaskan anakku, ucap ayahku. Terlihat sosok anak kecil yang berada di samping sosok nenek itu sedang mengambil semak dedaunan di sekitar dan membuangnya di dalam sumur. Entah apa yang sedang direncanakan oleh kedua sosok itu. Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Ucap ketua RT yang baru saja datang. Sebut saja Pak Imron. Kedatangan beliau ternyata dijemput oleh salah satu orang patroli. Setelah semuanya semakin tegang, ketua RT yang sebenarnya tahu apa yang sedang terjadi saat itu segera melangkah pergi ke sumur rumah milik. Di sana, Pak Imron menghancurkan sumur itu dengan menggunakan kodam besar dengan dibantu oleh para petugas patroli. Setelah itu kembang biji rupa yang sudah disiapkan Pak Imron pun dibuang ke dalam sumur itu. Dan setelahnya Pak Imron mengguyurkan gas ke dalam sumur yang juga sudah disiapkan sebelumnya. Dengan dibantu orang patroli, Pak Imron meminta tolong agar menghidupkan dupa yang ditancapkan di sekeliling sumur. Setelah semua sudah siap, Pak Imron dengan bibir yang berkomat-amit, entah apa yang dibacanya, segera membakarnya dengan korek api dari kayu untuk dilemparkannya ke dalam sumur. Dan sumur pun terbakar hebat hingga api menjulur ke atas. Merasa tidak masuk di akal karena sumur itu masih terdapat banyak air. Mana mungkin bisa terbakar begitu hebatnya? Namun itulah yang terjadi saat itu. Pak Imron dengan yang lain segera menutup sumur itu dengan daun pisang yang ada di sebelah sumur itu. Dan sementara aku yang masih berada di dalam sumur, perasaanku semakin takut ketika semak belukar yang jatuh dari atas kepalaku membuatku semakin ketakutan. Semak-semak kering itu terus berjatuhan dari atas hingga menutup seluruh tubuhku. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi di atas sana. Aku hanya bisa berdoa dan berteriak meminta pertolongan. Sosok nenek tua itu seketika menjerit kesakitan bersama dengan sosok anak kecil yang bernama Eno itu. Mereka seperti terbakar oleh bara api. Semua orang menyaksikan sosok-sosok itu menjerit kesakitan lalu pergi menghilang begitu saja. Pertolongan Pak Imron membuahkan hasil. Aku pun akhirnya mendapat pertolongan dengan cara mengulurkan tali lempar, dan sesuai arahanku aku ikatkan tali itu ke badanku agar mudah ditarik keluar dari sumur tua itu. Dan sesampainya di atas ujung sumur, ayahku juga mengulurkan tangannya lalu seketika memelukku erat saat aku benar-benar dinyatakan selamat. Kondisiku saat itu penuh luka di sekujur tubuhku. Pak Imron tiba-tiba datang dengan nafas yang tidak beraturan memastikan keselamatanku setelah apa yang dilakukannya di sumur dekat rumahku. Pak Imron juga meminta maaf karena tidak memberitahukan kepada orang tuaku karena beliau pikir dendam itu sudah hilang. Karena sudah lebih dari puluhan tahun yang lalu, aku dan orang tuaku bersama dengan Pak Imron pun berjalan ke arah rumahku dengan menjelaskan secara detail kejadian kakekku semasa hidupnya. Informasi yang tidak kalah penting, sumur tua yang berada di belakang rumahku terdapat buhul batu yang diselimuti kain putih yang letak di dasar sumur. Pak Imron menyaksikan hal itu saat semasa hidupnya sosok nenek itu sebelum akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke sumur itu. Lalu keesokan paginya keluargaku sudah membereskan barang-barang dan memutuskan untuk pindah kembali ke kota asal kami tinggal. Karena saat itu mereka takut hal yang tidak diinginkan terjadi lagi padaku. Kepergian kami disambut oleh Pak Imron selaku ketua RT setempat dan beberapa orang sekitar. Dengan menyewa mobil yang sebelumnya sudah disewa ayahku, segeralah ayahku dengan dibantu supir memasukkan barang-barang yang ke dalam bagasi mobil. Sedangkan aku dan ibuku sudah lebih dulu duduk di bangku belakang bersandar ke arah kaca pintu dengan memandangi rumah tua itu, sembari tangannya memeluk bahuku dari arah samping. Dan setelah semuanya selesai, ayahku pun masuk lalu duduk di bangku depan mobil sambil menganggukkan kepalanya yang menandakan kami akan
akan segera pergi. Sampai di sini dulu cerita kami teman-teman. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Mari kita ambil yang baik-baiknya saja dan buang yang buruk-buruknya. Tetap dukung kami terus dengan cara like dan komentar. Apabila ada pendapat yang lain, yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe-nya untuk mendapati notifikasi apabila kami mengupload konten-konten baru. Terima kasih kepada semua teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita-cerita dari kami. Semua dukungan Anda menjadi penambah semangat bagi kami.